Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas 7 KOB 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros, di mana dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya yang berjudul Komunikasi Bisnis dalam Organisasi. Dalam materi pembahasan kita kali ini terdapat 6 poin. Pertama dari materi pembahasan kita kali ini yaitu pengertian komunikasi dan organisasi. Yang kedua ada hubungan komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga ada pola komunikasi dalam suatu organisasi. Yang keempat ada cara mengelola komunikasi dalam organisasi. Yang kelima ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Dan yang keenam ada bagaimana solusi dari masalah komunikasi dalam organisasi. Nah, yang pertama, pengertian komunikasi dan organisasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain, yang umumnya dilakukan secara lisan maupun verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan organisasi dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang berada dalam satu wadah dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota-anggota tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan komunikasi dalam suatu organisasi. Hubungan komunikasi dan organisasi sangat terikat, di mana untuk mencapai tujuan suatu organisasi dibutuhkan adanya proses komunikasi yang dapat mentransfer pesan-pesan dari pengirim ke penerima. Keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aset penting bagi pencapaian sasaran atau tujuan dari perusahaan. Komunikasi ini mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, ada memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, ada komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Yang ketiga, pola komunikasi dalam suatu organisasi terbagi atas dua. Yang pertama ada saluran komunikasi formal, yang kedua ada saluran informasi formal. Saluran komunikasi formal merupakan proses penyampaian informasi dari pimpinan kepada bawahan maupun dari manajer kepada karyawan. Maka olah transformasinya dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah, yaitu transformasi informasi dari pimpinan dalam semua level ke bawah. Yang kedua ada komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi dari bawah ke atas ini atau biasa disebut dengan bottom up atau forward communication, berarti alur informasi berasal dari bawahan menuju ke atas. Yang ketiga, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau biasa disebut dengan horizontal communication atau sering disebut juga dengan istilah komunikasi lateral atau lateral communication adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi yang sederajat dalam suatu organisasi. Yang keempat ada komunikasi diagonal atau biasa disebut dengan diagonal communication, melibatkan komunikasi antara dua tingkat level organisasi. Dua, saluran informasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa mempedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas. 4. Cara mengelola komunikasi dalam organisasi terbagi atas dua. Yang pertama ada penanganan pesan-pesan rutin, yang kedua ada penanganan krisis komunikasi. Penanganan pesan-pesan rutin dalam organisasi besar pada umumnya volume pesanan-pesanan tertulis adalah lebih banyak daripada dalam organisasi yang berskala kecil. Tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya kepada bagaimana memaksimumkan manfaat benefit dari kegiatan komunikasi dengan biaya atau kos tertentu. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya, manajer perlu memperhatikan
memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama ada mengurangi jumlah pesan, yang kedua ada instruksinya jelas, yang ketiga ada mendelegasikan tanggung jawab, yang keempat ada melatih petugas. Yang kedua, penanganan krisis komunikasi. Dalam suatu krisis komunikasi ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain yang pertama, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan krisis. Yang kedua, ada usahakan manajemen puncak segera memberi tindakan pada saat krisis terjadi. Yang ketiga, ada ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Yang keempat, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera memohon maaf. Yang kelima, ada tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja melalui pernyataan, tetapi juga melalui tindakan nyata. Yang kelima, ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada hambatan teknis. Hambatan ini timbul karena lingkungan dan memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua, ada hambatan semantik. Definisi semantik di sini adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. Yang ketiga, ada hambatan manusiawi. Hambatan ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dapat dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. 6. Solusi dari masalah komunikasi dalam organisasi. Beberapa solusi yang ditawarkan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam proses komunikasi organisasi antara lain. Yang pertama, hubungan antar personal, menciptakan hubungan lebih akrab yang dimiliki dengan orang-orang lain dalam tingkat pribadi, antar teman, sesama sebaya, ataupun dengan atasan. Yang kedua, ada hubungan posisional, yaitu hubungan dengan pendekatan struktur dan tugas-tugas fungsional anggota organisasi. Itulah tadi materi presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.